Oke, jadi kita sekarang sudah ada di rest area KM 379 dan kita akan istirahat sebentar di sini untuk sholat zuhur sekaligus dijama dengan asar dan juga jadi kita sekarang sudah ada di masjid rest area KM 379 dan kita parkir di sana. Kendaraan kita parkir di sana. Setelah ini kita akan makan siang, lalu langsung melanjutkan perjalanan lagi dan kayaknya akan langsung bablas ke Yogyakarta. Kita sudah selesai makan di mana ini, Simpang Raya. Rame banget tadi, jadi gak sempat videoin dan habis ini kita bakal melanjutin perjalanan lagi. Ini sambil menunggu yang lain karena yang lain ada yang belum selesai. Lalu setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju kota Yogyakarta. Katakan sejujurnya, jangan kau sembunyi. Aku rela melepas ikatan cinta kita. Kalau memang yang kau ingin. Bukan peso 5. Ayo terus ya, Mal. Having the time of your life. Mic-nya sempoyongan. Mic-nya sempoyongan. Anakku. Setelah itu kita sudah tiba di kota Yogyakarta. Mie goreng berapa, mie dok berapa? Setelah selesai makan, langsung menuju ke hotel untuk check-in dan beristirahat. Suasana pagi hari di kota Yogyakarta. Ini adalah pemandangan dari hotel kami. Dan hari ini rencananya kami akan melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor daerah Gunung Kidul dan sekitarnya. Ikuti terus perjalanan kita. Ya, pagi hari ini kita sudah melakukan perjalanan menuju ke Aku dengar ngorok aja kayak serem banget sih ngoroknya kayak gitu. Nah, ini kita
sedang di jalan menuju Gua Pindul melewati Bukit Bintang. Masya Allah pemandangannya indah ya. Tapi lagi mau dibikin sip banget. Kayak Kelok 9 bikin gitu ya. Oke guys, jadi setelah kita melakukan perjalanan tadi dari hotel menuju ke arah Gua Pindul, kita mampir dulu ke Sop Ayam Pak Min Klaten untuk sarapan. Nasinya kurang. Ini buat apa? Nah, ini adalah teman perjalanan kita, Toyota Hilux Premio. Nggak tahu ya unitnya tahun berapa. Mobilnya dengan konfigurasi jok sebanyak 14 dan 15 passenger. Tapi yang kita pakai ini sedan berat ya, karena kita cuma 8 orang. Inilah kendaraan yang kita tumpangi. Nah, kita sekarang melanjutkan perjalanan ke Gua Pindul. Kita udah deket nih, kita udah di tengah-tengah hutan, dan akhirnya kita tiba di Gua Pindul. Nah, sebelum kita mulai aktivitas di Gua Pindul, kita briefing dulu. Luar biasa ya. Tentunya Bapak Ibu bisa masuk ke bawah air terjun paling dalam selutut orang dewasa saja. Ini ada yang single? Ada jomblo. Jomblo ada. Ya. Nah, setelah itu kita naik mobil menuju ke Gua Pindul. Bun. Run. Halo, Pak. Ada. Senang nggak? Happy tidak? Oke. Fotonya kayak Lagi setelah menjelajahi Gua Pindul, kita bermain air walaupun dingin, kita bahagia. Bahagia. Setelah dari Gua Pindul, kita menjelajahi kemana lagi, guys? Ke rumah makan. Ke pantai. Yes. Ternyata kita harus basah-basahan, guys. Iya. Setelah itu kita menuju ke Pantai Ngerenehan untuk niatnya sih pengen makan seafood di sini, tapi kita lihat nanti.
si Indra nanti di pinggir. Nah, ini kita sudah sampai di pantai Ngerenehan. Nah, ini ada ayah dan bunda. Bunda. Nah, ada ayah dan ada yang lainnya juga. Tapi sayang banget ternyata ekspektasi kita yang di TikTok tidak seindah warna aslinya. Aslinya ya Allah, pantainya berantakan banget guys. Lihat. Dan ini kita masih melihat-lihat, dan untuk mengobati kekecewaan kita foto sebentar aja. Itu ya Allah, orangnya rame banget. Boro-boro ya kita melihat makan seafood enak di sini, tapi ya sudah, kita nikmati saja. Ya inilah, sayang sekali ya, padahal tempatnya bisa dikatakan bagus tapi kurang terawat aja guys. Nah, ini kita akhirnya kita jajan-jajan aja goreng-gorengan di sini untuk ganjel-ganjel sebelum kita makan lagi. Dan kita juga habis ini akan pindah tempat. Nah, ini akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke daerah Parangtritis karena kita niatnya akan naik jeep di Gumuk Pasir setelah ini. Alhamdulillahnya cukup terbayarkan dengan kondisi jalan yang pemandangannya indah, terus kondisi jalannya juga cukup berliku-liku, tapi apa ya, rasanya tuh enak aja gitu loh. Obelix Sea View, tapi kita mau ke Gumuk Pasir dulu, niatnya Obelixnya lagi sore. Habis dulu, terus bawa dulu. Sampai lagi ke sini. Sebenarnya masih dekat, cuma Nah, kita sudah tiba di daerah Gumuk Pasir, tapi sebelum kita naik jeep, kita mau makan siang dulu. Nah, itu jeep-jeepnya tuh. Kita akan naik jeep Gumuk Pasir. Wow. Keren banget nih. Nah, ternyata sambil kita main tuh kita disambut sama hujan guys. Seru banget sih, walaupun kita basah-basah, tapi untungnya nggak ada yang masuk angin ya. Tapi seru banget, asli, jujur, benar. Pasir Gumuk Pancen Oye. Badai. Ya Allah, lihat kelakuan.
Nah, setelah seharian kita bermain di Jeep Gumuk Pasir, kita makan malam di Sate Kelatak Pak Pong untuk mengobati rasa lapar kita pada hari ini. Hari ini full capek, full enak, full kenyang. Tidak makan ikan terbalaskan. Alhamdulillah setelah hari ini puas sekali main Jeep di Gumuk Pasir. Kita menuju Hotel Bridge Yogyakarta untuk check-in dan beristirahat. Akhirnya kita sampai juga di kamar kita untuk istirahat malam hari ini hingga 3 malam ke depan. Ya, ini adalah sedikit room tour abal-abal ya. Nah, pagi-pagi sekali pukul 6 kita sudah keluar dari hotel dan kita setelah sarapan lanjut langsung menuju ke arah Nepal Van Java. Nah, selama di perjalanan kita tuh disuguhin sama pemandangan-pemandangan yang indah banget nih guys. Dengan kontur jalan yang cukup terjal tetapi menyuguhkan pemandangan yang cukup indah. Bisa dilihat sendiri itu. Gunungnya tuh langsung kelihatan dari sini dan dikelilingi dengan perkebunan daun bawang. Nah, di situ sudah kelihatan tulisan Nepal Van Java, wisata brilian. Nah, dari sini nanti kita ke tempat parkir nanti dan langsung akan dijemput dengan para tukang ojek wisata. Nah, ini guys, kita potret kita naik ojek wisata Nepal Van Java. Jadi kita tuh naik ojek ini bisa milih mau yang ketiga tempat wisata atau yang 2 tempat wisata. Nah, kali ini kita pilih yang kedua tempat wisata karena waktunya sudah cukup mepet sama sholat Jumat guys. Kita pertama ke terasering yang ada di perkebunan sayur Sukomakmur. Nah, ini kita bisa lihat pemandangannya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Tuh, kita lihat ya. Kita dikelilingi sama perkebunan daun bawang yang indah-indah banget. Jadi satu orang satu ojek ya guys. Dan satu ojeknya itu hanya dibanderol seharga Rp100.000. Bisa dilihat pemandangannya indah banget. Nah, ini kita tuh sekalian diarahkan sama tukang ojeknya untuk berfoto, bergaya, untuk divideokan. Jadi supir ojeknya ini merangkap sekaligus sebagai fotografer ya guys ya. Ini sangat direkomendasikan sih buat wisata kesini sih. Ya guys, kita di sini terasering Tegong Magelang. Halo mas, sehat mas, alhamdulillah nih. Nah, setelah dari terasering Sitegong ini, kita melihat keindahan alam Nepal Van Java. Ya, Nepal Van Java itu perkampungan yang langsung view-nya di alam karena berada di lereng pegunungan. Nah, ini kita langsung foto-foto lagi guys, foto-foto di Nepal Van Java. Nah, ini kita sudah pindah tempat wisata lagi ya guys. Setelah tadi kita sholat Jumat, istirahat, kita langsung ke Gereja Ayam atau Bukit Rema. Nah, ini kita lagi bayar tiketnya untuk menuju ke Gereja Ayam. Jadi dari area parkir kita tuh dijemput sama mobil shuttle-nya guys. Kita dijemput karena jalanannya tuh terjal banget menuju ke daerah Gereja Ayamnya di atas. Nah, ini kita masih bayar tiket ya guys. Untuk tiket shuttle-nya sudah naik dan juga turun. Nanti kalau kakak semua mau turun, konfirmasi dulu di bagian pusat oleh-oleh di atas, biar nanti dibantu petugas untuk pemanggilan shuttle-nya lagi dan dijemput kembali. Oh, jangan hilang berarti. Iya, sudah boleh ya. Nanti di sebelah mana? Usulannya nanti ada di belakang itu. Nah, ini kita sudah tiba guys di area atasnya dan ini kita sudah masuk ke area Gereja Ayamnya. Di sini masih banyak yang jual-jualan, jual-jual buah-buahan. Bunda, lihat kamera Bunda. Nah,
Nah, di sini kita registrasi untuk masuk dan nanti di dalam kita bertemu sama tour guide-nya untuk diarahkan. Tapi mohon maaf banget nanti di lantai 1 kita belum bisa ngerekam, makanya tidak ada footage-nya. Untuk musola, kita juga ada musola, nanti tepatnya di bagian selatan dekat sama playground-nya. Nah, sebelum saya melanjutkan, perlu diketahui untuk bangunan ini sebenarnya Bapak Ibu bukan gereja ya, melainkan adalah rumah doa untuk semua agama. Untuk ibadah mingguan, misa kebaktian kita tidak ada. Dari awal pembangunan sampai saat ini itu belum pernah sama sekali difungsikan sebagai gereja. Tetapi sampai saat ini juga terkenalnya dengan nama gereja. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan secara lebih rincinya di bagian ruang sejarah. Nah, sebenarnya kita sudah melewati beberapa bagian. Paling depan di ujung sana, mentok ujung sana kelihatan genteng apa merah itu. Kita ada kapel untuk umat Katoliknya. Di depannya itu ada jalan salibnya menuju Gua Bunda Marianya sampai di bawah situ jalan salibnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Kakak, sebelum saya melanjutkan, mohon maaf sekali dengan berat hati saya sampaikan mohon maaf. Dikarenakan khusus di bagian lantai 1 situ, nanti di bagian lantai 1 karena kita ada 12 ruang doa pribadi. Jadi mohon maaf sekali untuk di bagian lantai 1 nanti belum bisa mengambil foto ataupun video. Hanya di lantai 1 saja kok. Nanti setelah itu di bagian lantai 2 sampai seterusnya untuk dokumentasi foto ataupun video sudah boleh. Nah, sebelum saya melanjutkan mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakaknya? Ada ya? Nah, mari kakak yang baru datang, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Itu sudah free tour juga bersama saya, nanti dari lantai 1 menuju lantai 2. Tapi mohon maaf sekali, khusus di bagian lantai 1 nanti belum bisa mengambil dokumentasi foto ataupun video. Dikarenakan di bagian lantai 1 kita ada 12 ruang doa pribadi, dan biasa dari kita ada pengunjung yang melakukan doa juga. Tapi jangan khawatir, nanti untuk dokumentasi foto dan video dari lantai 2 seterusnya sudah boleh kok. Masih di ekor bisa dibawa di samping juga. Nah, ini kita sudah ada di lantai 2 daerah area lantai 2 di Gereja Ayam. Nah, ini adalah bangku-bangku dan reception. Ini bukan gereja ya guys ya, ternyata ya. Ini adalah ruang doa yang tadi sudah disampaikan sama masnya. Jadi di sini itu hanya untuk antri menuju ke tempat berfoto di atas, yaitu adalah di kepala si ayamnya. Nah, kepala ayam itu konon katanya adalah, bukan konon katanya ya guys ya, itu adalah tempat syutingnya Ada Apa Dengan Cinta yang waktu itu dimainkan sama Dian Sastro. Belum dikasih. Nanti saya panggil. Nah, setelah itu kita istirahat sebentar, menyantap es kopi dan juga singkong goreng. Nah, perlu diketahui singkong goreng ini tuh sudah include ya guys ya. Jadi ketika kalian beli tiket masuk ke Gereja Ayam, sudah include dengan free singkong goreng untuk per orangnya. Nah, setelah itu kita mampir rehat di daerah Candi Mendut untuk foto-foto sejenak. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Yogyakarta. Nah, ini kita mampir sebentar di Masjid Pendopo yang ada di pinggir jalan. Masjidnya view-nya langsung ke sawah ya guys ya, dan ini nuansanya terbuka. Nah, ini kita melanjutkan perjalanan ke kota Yogyakarta. Setelah itu kita sudah malam ini, kita sudah sampai di kota Yogyakarta. Dan setelah itu kita lanjut ke Masjid Jogokarya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan sholat isya. Nanti kita telepon ya. Nah, setelah kita salat maghrib dan salat isya, kita menuju parkiran bertemu dengan bakmi godok Pak Cenil. Nah, ini ada Ayah, halo Ayah. Nah, ini ada bakmi godok Pak Cenil yang surprisingly ternyata rasanya malah lebih enak daripada bakmi Pak Kadin yang kita cobain kemarin. Nah, ini kita lihat proses pembuatannya.
Nah, setelah itu kita sudah sampai di daerah hotel. Nah, tapi kan hotel kita ini di samping Jogja City Mall ya. Nah, di Jogja City Mall ini sedang ada konser nih guys. Kita ngintip-ngintip dulu konsernya sebelum kita masuk ke dalam kamar. Jadi pagi ini jam berapa ini? Jam 6 pagi. Kita mau ke Pasar Ngasem. Tapi sekarang kita lagi nunggu yang lain di lobi hotel. Sepertinya HSC udah nunggu di depan. Rundown hari ini lumayan singkat sih. Bukan singkat tapi lumayan lengang. Jadi tidak secapek kemarin. Semoga hari ini lancar. Tongkrongan Bibi Inung sama mana tuh? Bibi Inung nggak minum teh. Nah, ini kita perjalanan menuju ke Pasar Ngasem. Nah, kita di Pasar Ngasem ini kita akan eksplor untuk mencari sarapan ya guys ya. Nah, sini kita bisa lihat tuh suasananya di Pasar Ngasem rame banget ya guys ya. Ibaratnya tuh semua toko orang yang menjual makanan itu tuh benar-benar tersapu bersih sama para pembeli. Nah, setelah kita dari Pasar Ngasem, kita menuju ke Pasar Beringharjo untuk belanja batik, daster, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat suasananya ya, padat banget. Pokoknya akhir tahun itu tuh jangan harap Jogja bisa sepi, karena Jogja pasti akan padat, det. Setelah dari Pasar Beringharjo panas-panas, enaknya makan es krim guys. Nah, kita makan es krim dulu di Tempo Blato, di dekat dengan hotel kita. Nah, ini antriannya panjang banget es krim. Kita tuh ngantri 1 jam guys untuk mendapatkan es krim. Nah, jadi kita tadi dari pasar, dari Tempo Blato kita istirahat, dan ini kita melanjutkan perjalanan sorenya. Kita dijemput di 2:30 sore. Melanjutkan perjalanan menuju ke Tebing Breksi. Sampai di Tebing Breksi, hujan. Akhirnya terjebak di warung Indomie. Makan Indomie, bikin makan Indomie, rebus, terus sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ngomong aja jam biar penuh. Orangnya lagi bebas. Kalau kepanjangan nanti. Oh, beli ya sih. Ada ABCDF gitu. Inilah suasana Tebing Breksi sore ini. Setelah sempat diguyur hujan sebentar dan sekarang sudah reda, yang lain masih pada makan Indomie di sana. Nah, setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju makan malam di Gudeg Sagan.
Nah ini kita sudah tiba di Gudeg Sagan dan antriannya wow luar biasa. Emang setiap kita makan sih antriannya wow luar biasa ya. Nah kita sudah sampai dan kita akan makan malam di sini. Ya akhirnya dan malam ini malam terakhir kita ada di kota Yogyakarta dan pagi-pagi kita sudah check out dan mengarah ke arah Jakarta. Tapi sebelum kita tiba di kota Jakarta dan kembali ke Bogor dan ke Serang, ada beberapa destinasi untuk kulineran. Ya ini adalah pertama kita ke Gudeg Yujum. Gudeg Yujum ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di kota Yogyakarta, dan kita menghampiri Gudeg Yujum pusat, yakni adalah cabang pertama yang dibuat oleh Mbok Yujumnya sendiri. Ini kita menyusuri masuk ke dalam gang, dan ini bisa dilihat ya, walaupun di dalam gang tapi mobil-mobil dan orang yang antri itu cukup ramai ya guys ya. Nah kita sudah tiba di Gudeg Yujum. Ini di sini lihat pilihan-pilihan menunya cukup menarik semuanya ya. Dan ternyata di Gudeg Yujum ini masih menggunakan tungku, masih menggunakan arang untuk masaknya, hingga masak nasinya juga masih pakai arang ya. Makanya rasanya ini sangat amat autentik. Wajib dicoba bagi teman-teman yang ingin mencoba kuliner khas Jogja. Rasanya cukup menarik, dan saya sendiri adalah orang yang kurang suka gudeg, tapi di sini gudeg itu benar-benar habis sampai ke tetes penghabisan. Nah ini kita setelah sarapan di Gudeg Yujum dan sekaligus membeli oleh-oleh gudeg untuk dibawa pulang, kita langsung memasuki ruas tol Prambanan yang baru saja dibuka, karena kita selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Semarang. Ikutin terus perjalanan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah tiba di Kota Semarang. Nah, karena rencananya kita di Kota Semarang ini juga akan membeli oleh-oleh, dan juga kita nantinya akan makan siang. Kita lihat aja perjalanan kita selama di Kota Semarang ini untuk hanya singgah sebentar. Nah, ini kita sudah tiba di pusat oleh-oleh Bandeng Presto. Di drop bisa nggak kalau di drop? Lalu kita jalan dari parkiran mobil menuju ke pusat oleh-olehnya, karena ternyata parkirannya cukup padat. Nah kita di Bandung Jualan guys ya. Kita membeli oleh-oleh, pulang. Ini cukup banyak pilihan guys ya. Yang bisa dimakan juga. Nah setelah belanja oleh-oleh, kita jajan sebentar nih guys. Kita mencoba lumpia. Nah lalu kita ke ayam goreng Pak Supar. Nah ayam goreng Pak Supar ini adalah ayam goreng yang sangat legendaris guys. Nah, kita makannya bareng dengan sop buntut. Nah setelah kenyang, lalu kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Jakarta, disambut dengan rintik-rintik gerimis, dan lalu kita istirahat sebentar di rest area Heritage KM 260. Jadi kita sekalian melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di Jamak. Dan sekian perjalanan kita, bye bye.